Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan berbahagia ini kami akan memaparkan daripada isi buku manajemen sumber daya manusia yang merupakan karangan Gary Dessler yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Di mana buku ini dengan judul aslinya adalah Human Resource Management. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan ringkasan daripada bab 11, yaitu menyusun rencana pembayaran strategis. Adapun video ini adalah tugas perorangan kami sebagai mahasiswa S2 Ilmu Manajemen di Universitas Haloleo. Semoga pemaparan ini dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dalam bab 11 yang dibahas tentang kompensasi karyawan, meliputi semua bentuk bayaran yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. Di mana kompensasi ini memiliki dua komponen utama, yaitu pembayaran finansial langsung atau direct financial payments, yang antaranya adalah upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Kemudian komponen kedua adalah pembayaran finansial tidak langsung atau indirect financial payments, yaitu tunjangan finansial seperti asuransi dan liburan yang dibayar oleh pemberi kerja. Faktor yang dapat mempengaruhi berbagai rencana pembayaran ada yang pertama yaitu pertimbangan kebijakan strategis. Rencana kompensasi ini mengedepankan tujuan strategis perusahaan terlebih dahulu. Manajemen harus membuat strategi imbalan tujuan. Ini berarti membuat paket kompensasi meliputi upah, insentif, dan tunjangan yang menghasilkan perilaku karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai strategi kompetitifnya. Yang kedua yaitu pertimbangan keadilan. Orang termotivasi untuk mempertahankan keseimbangan antara apa yang mereka rasakan sebagai kontribusi dan imbalan mereka. Dalam kompensasi, seorang dapat menjumpai keadilan eksternal, internal, individual, dan prosedural. Di mana keadilan eksternal mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji di perusahaan lain. Sedangkan keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji jika dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan berdasarkan kinerja perorangan. Keadilan prosedural adalah keadilan dalam proses dan prosedural yang digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji. Kemudian pertimbangan faktor yang ketiga yaitu hukum. Pemberi kerja tidak mempunyai kebebasan penuh dalam merancang rencana pembayaran. Terdapat beberapa hukum yang telah menetapkan seperti upah minimum, tarif lembut, dan tunjangan. Kemudian yang keempat, serikat pekerja. Hukum relasi serikat pekerja dan tenaga kerja juga mempengaruhi rancangan rencana pembayaran. Seperti Undang-Undang Relasi Tenaga Kerja Nasional tahun 1935 yang memberikan karyawan untuk berserikat dan melakukan tawar-menawar secara kolektif. Kemudian evaluasi pekerjaan. Pemberi kerja menggunakan dua pendekatan dasar untuk menetapkan tingkat bayaran, yaitu pendekatan berbasis pasar dan metode evaluasi pekerjaan. Di mana yang dimaksud evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah sebuah pembandingan pekerjaan secara formal dan sistematis untuk menentukan nilai dari suatu pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lain. Evaluasi pekerjaan bertujuan untuk menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan yang pada akhirnya akan menghasilkan struktur atau hierarki upah atau gaji. Evaluasi pekerjaan adalah sebuah proses yang melibatkan penilaian dan bentuk kerjasama yang dekat antara penyelia, spesialis SDM, serta karyawan dan perwakilan serikat pekerja lainnya. Langkah awalnya meliputi mengidentifikasi kebutuhan akan program tersebut, mendapatkan kerjasama, dan kemudian memilih sebuah komisi evaluasi. Salah satu metode evaluasi pekerjaan yaitu pemeringkatan. Mana ada beberapa langkah dalam metode pemeringkatan ini atau ranking method adalah yang pertama yaitu mendapatkan informasi pekerjaan. Analisis pekerjaan yang merupakan langkah pertama ini dideskripsikan, yaitu setiap pekerjaan disiapkan dan diinformasikan mengenai tugas-tugas pekerjaan yang dibuat, biasanya dijadikan dasar untuk memeringkat pekerjaan. Metode pemeringkatan biasanya memeringkat pekerjaan berdasarkan pada pekerjaan secara keseluruhan.
Yang kedua yaitu memilih dan mengelompokkan pekerjaan. Prosedur umumnya adalah dengan memeringkat pekerjaan berdasarkan departemen atau dalam kelompok, seperti pekerja pabrik atau pekerja administrasi. Hal ini menghilangkan perlunya pembanding antara setiap pekerjaan yang berbeda. Yang ketiga yaitu memilih faktor yang dapat dikompensasi. Dalam metode ini hanya menggunakan satu faktor seperti kesulitan pekerjaan dan memeringkat pekerjaan berdasarkan pekerjaan secara keseluruhan. Di sini disarankan juga kepada para evaluator untuk berhati-hati sehingga dapat mengevaluasi pekerjaan secara konsisten. Yang keempat, memeringkat pekerjaan. Sebagai contoh, setiap penilai satu set kartu indeks yang masing-masing berisi deskripsi singkat dari sebuah pekerjaan. Kemudian mereka memeringkat kartu-kartu ini dari yang terendah hingga yang tertinggi. Setelah pemeringkatan, kita dimungkinkan untuk menyelipkan pekerjaan tambahan di antara pekerjaan-pekerjaan yang telah diperingkat dan menetapkan tingkat upah yang sesuai untuknya. Yang kelima, langkah terakhir adalah menggabungkan peringkat. Biasanya ada beberapa penilai memeringkat pekerjaan tersebut secara independen. Kemudian komisi penilai dapat mengambil rata-rata peringkat dari para penilai tersebut. Kemudian metode berikutnya yaitu metode evaluasi pekerjaan, klasifikasi pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan adalah metode evaluasi yang sederhana dan digunakan secara luas, di mana penilai mengkategorikan pekerjaan menjadi kelompok-kelompok. Semua pekerjaan di setiap kelompok kurang lebih bernilai sama untuk tujuan pembayaran. Kelompok tersebut disebut sebagai kelas ketika kelas ini berisi pekerjaan serupa, atau grade ketika berisi pekerjaan serupa dalam kesulitannya, tetapi berbeda jenisnya. Prosedur yang bisa digunakan adalah dengan memilih faktor yang dapat dikompensasi dan kemudian mengembangkan deskripsi pendek mengenai kelas atau grade yang mendeskripsikan setiap kelas berdasarkan jumlah atau tingkat faktor tersebut dalam pekerjaannya. Kemudian metode berikutnya adalah metode poin. Tujuan metode ini adalah untuk menentukan seberapa banyak pekerjaan yang dievaluasi, memuat faktor yang dapat dikompensasi terpilih. Metode ini melibatkan pengidentifikasian beberapa faktor yang dapat dikompensasi untuk pekerjaan tersebut, serta sejauh mana setiap faktor yang ada di dalam pekerjaan. Metode ini merupakan yang paling populer untuk sekarang ini. Evaluasi pekerjaan terkomputerisasi. Evaluasi pekerjaan ini dengan bantuan komputer dapat merampingkan proses evaluasi pekerjaan. Sebagian besar sistem ini mempunyai dua komponen utama, yaitu yang pertama kuesioner terstruktur, kedua sebuah sistem serupa menggunakan model statis. Ini memungkinkan program komputer tersebut untuk mengevaluasi pekerjaan kurang lebih secara otomatis dengan memberikan poin-poin. Kemudian berikut, menyiapkan rencana bayaran yang kompetitif. Banyak perusahaan menetapkan harga pekerjaan mereka hanya berdasarkan berapa yang dibayarkan oleh pemberi kerja lain. Sebagian besar pemberi kerja juga berdasarkan rencana bayaran mereka pada evaluasi pekerjaan. Evaluasi ini menetapkan nilai untuk setiap pekerjaan dan membantu menghasilkan rencana bayaran di mana bayaran setiap pekerjaan secara internal adil dan berdasarkan nilai pekerjaan tersebut terhadap pemberi kerja. Dalam sebuah rencana bayaran kompetitif pasar, kompensasi suatu pekerjaan mencerminkan nilai pekerjaan tersebut dalam perusahaan serta berapa yang dibayarkan oleh pemberi kerja lain untuk pekerjaan serupa dalam pasar. Langkah-langkah untuk menciptakan rencana bayaran kompetitif pasar yang ada 16 langkah, itu yang pertama memilih benchmark job. Benchmark job adalah perwakilan dari seluruh kisaran pekerjaan yang perlu dievaluasi oleh pemberi kerja, contohnya pegawai akuntansi. Yang kedua, memilih faktor yang dapat dikompensasi. Itu faktor-faktor yang dapat dikompensasi tergantung tradisi menggunakan 4 keterampilan, yaitu keterampilan, usaha, tanggung jawab, kondisi kerja, serta pertimbangan strategis dan praktis. Yang ketiga, memberikan bobot pada faktor yang dapat dikompensasi. Misalnya sejauh mana keterampilan lebih penting daripada usaha. Untuk setiap pekerjaan, beberapa faktor ditentukan lebih penting daripada yang lainnya. Yang keempat, langkahnya adalah mengubah persentase. Jadi poin untuk setiap faktor. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah bobot persentase yang diberikan pada setiap faktor yang dapat dikompensasi menjadi nilai poin untuk setiap faktor. Ini adalah metode poin. Kemudian yang kelima, yaitu mendefinisikan derajat setiap faktor. Pecahkan setiap faktor menjadi derajat, kemudian didefinisikan setiap derajatnya sehingga penilai dapat menilai jumlah
derajat dari suatu faktor yang ada dalam sebuah pekerjaan. Yang keenam, langkahnya dalam menentukan poin derajat faktor untuk setiap faktor. Komisi evaluasi harus dapat menentukan jumlah poin untuk setiap pekerjaannya. Dalam menentukan poin, komisi harus mampu memeriksa setiap pekerjaan dan menentukan berapa derajat masing-masing faktor yang terdapat dalam pekerjaan yang dapat dikompensasi. Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus menentukan poin setiap derajat dari masing-masing faktor yang dapat dikompensasi. Yang ketujuh adalah meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tim yang melakukan evaluasi pekerjaan biasanya terlebih dahulu meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi dari masing-masing pekerjaan. Idealnya, analis pekerjaan memasukkan informasi mengenai berbagai faktor yang dapat dikompensasi, seperti kompleksitas pekerjaan di mana pemberi kerja berencana membangun rencana kompensasinya. Langkah ke-8, mengevaluasi pekerjaan. Rencana bayaran adalah sebuah sistem bayaran di mana tingkat bayaran aktual pemberi kerja dapat bersaing dengan tingkat bayaran yang relevan dalam pasar tenaga kerja. Mudahnya adalah dengan membandingkan berapa yang dibayarkan sekarang setiap pekerjaan dengan berapa yang dibayarkan pasar untuk setiap pekerjaan yang sama atas serupa, dan kemudian menggabungkan informasi ini untuk menghasilkan sistem bayaran kompetitif pasar. Yang berikutnya, ke-9, menggambar kurva upah sekarang atau internal. Caranya dengan menandai menggunakan titik untuk setiap poin pekerjaan dan tingkat upah yang sekarang dibayarkan untuk setiap pekerjaan, dan akan menghasilkan titik-titik yang memperlihatkan bagaimana nilai poin berhubungan dengan tingkat upah sekarang. Yang 10, melakukan analisis pasar survei gaji. Survei gaji ditujukan untuk menentukan tingkat upah yang berlaku. Survei gaji yang baik memberikan tingkat upah spesifik untuk pekerjaan spesifik. Survei kuesioner formal tertulis adalah yang paling komprehensif, tapi survei telepon dan iklan surat kabar juga merupakan sumber informasi yang baik. Langkah yang ke-11 yaitu menggambar kurva upah pasar eksternal. Apa yang tidak diungkapkan upah sekarang internal adalah mengenai apa tingkat bayaran kita terlalu tinggi, terlalu rendah, atau pas secara relatif terhadap berapa orang yang dibayarkan perusahaan lain. Untuk itu perlu menggambar sebuah kurva upah pasar eksternal dengan cara membuat titik sebar dan kurva upah. Yang ke-12, membandingkan dan menyesuaikan tingkat upah sekarang dan pasar untuk pekerjaan. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan bayaran tingkat pasar yang dibayarkan orang lain untuk pekerjaan kita dengan tingkat sekarang yang kita bayarkan untuk pekerjaan kita, perlu dibuat suatu kurva upah sekarang dan kurva upah pasar dalam suatu grafik. Yang ke-13 yaitu mengembangkan grade pasar. Itu pemberi kerja biasanya mengelompokkan pekerjaan yang serupa berdasarkan poin ke dalam grade untuk tujuan pembayaran. Grade bayaran terdiri atas pekerjaan-pekerjaan yang kurang lebih setara tingkat kesulitannya. Yang ke-14 yaitu menetapkan kisaran tingkat bayaran. Kisaran tingkat bayaran atau tarif adalah serangkaian langkah atau tingkatan dalam suatu grade bayaran yang biasanya didasarkan pada tahun bekerja. Kurva upah biasanya menjadi patokan dari tingkat bayaran rata-rata untuk setiap kisaran bayaran vertikal. Yang ke-15, menangani pekerjaan tersisa. Kita dapat mengevaluasi pekerjaan tersisa dengan menggunakan proses yang sama dengan apa yang telah kita lalui atau dapat masukkan pekerjaan yang tersisa dalam struktur upah sesuai dengan pekerjaan tersebut. Yang terakhir yaitu langkah mengoreksi tingkat bayaran di luar garis. Untuk pekerjaan yang dibayar kurang, solusinya adalah meningkatkan upah dari karyawan yang dibayar kurang hingga minimum dari kisaran tingkat bayaran untuk grade bayaran mereka. Untuk bayaran yang terlalu tinggi, solusinya membekukan tarif yang dibayarkan kepada karyawan ini sehingga peningkatan gaji umum membawa pekerja lainnya menjadi setara dengannya. Menetapkan harga pekerjaan manajerial dan profesional. Dalam berbagai hal, menyusun rencana kompensasi untuk manajer dan profesional hampir sama dengan menyusun rencana untuk karyawan manapun. Tujuan dasarnya adalah menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang baik. Mengompensasi eksekutif dan manajer.
Kompensasi untuk seorang eksekutif puncak perusahaan biasanya terdiri dari atas 4 elemen, yaitu yang pertama bayaran dasar, meliputi gaji tetap dan jaminan bonus. Kemudian insentif jangka pendek, yaitu berupa uang tunai atau bonus saham untuk sasaran jangka pendek. Kemudian insentif jangka panjang bertujuan untuk mendorong eksekutif mengambil tindakan yang mendorong nilai saham perusahaan. Dan berikutnya terakhir yaitu tunjangan dan fasilitas eksekutif, meliputi seperti rencana pensiun. Mengompensasi karyawan profesional. Dalam mengompensasi karyawan profesional, pemberi kerja terlebih dahulu harus memastikan bahwa setiap karyawan sebenarnya adalah seorang profesional berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Adil atau Fair Labor Standards Act. Namun dalam prakteknya, jarang sekali perusahaan hanya mengandalkan evaluasi pekerjaan untuk menetapkan nilai bayaran pekerjaan profesional. Karena faktor seperti kreativitas sulit diukur dan masalah pembayaran seringkali mempengaruhi keputusan pekerjaan profesional. Kompensasi kontemporer. Yang pertama, pembayaran berbasis kompetensi, di mana Anda membayar karyawan untuk keterampilan dan pengetahuan yang mampu dia gunakan dan bukan berdasarkan tanggung jawab atau jabatan pekerjaan yang dia pegang. Pro-banding berarti menggabungkan grade gaji yang hanya menjadi beberapa tingkat atau band yang lebar, yang masing-masing membuat tingkatan pekerjaan atau bayaran yang berkisaran relatif lebar. Manajemen bakat dan mengelola alokasi kompensasi secara aktif itu memberi kerja semakin selektif dalam cara mengalokasikan kenaikan bayaran dan imbalan lainnya. Contoh yang paling jelas adalah tren untuk mengalokasikan imbalan tidak hanya berdasarkan pada jasa atau senioritas, tapi kepada kepentingan karyawan bagi misi perusahaan. Nilai spending atau comparable work merujuk pada perlunya membayar pria dan wanita dengan upaya yang setara untuk pekerjaan yang tidak serupa, tapi bernilai sebanding bagi pemberi kerja. Contoh antara perawat dan mekanik truk. Pengawasan Dewan terhadap pelayanan eksekutif terdapat berbagai alasan mengapa sekarang Dewan lebih mengawasi bayaran eksekutif dibandingkan masa lalu. Ini tidak terlepas dari adanya beberapa produk hukum. Ketimbalan yaitu tekanan keuangan dan persaingan di mana telah mengalihkan perhatian pemberi kerja dari pengemasan pembayaran finansial murni menjadi yang disebut sebagai total imbalan. Demikian ringkasan bab 11 dengan judul menyusun rencana bayaran strategis. Kami sebagai pemapar mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga paparan ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.